Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita ditakdir lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mengkaji kembali ayat-ayatnya Allah. Raketang satu ayat Mbah Deli. Yang penting kita ada asupan rohani kita. Karena kata para ulama guru-guru kita itu daharane nyawa itu daharane rogo cukup sego sayur. Tapi daharane nyawa ilmu lan pitutur. Jadi kalau setiap hari itu kita makan asupan zahir terus tanpa adanya asupan rohani, ini yang jomplang. Jadi pikirannya nggak seimbang antara zahir dan batin. Tapi kalau kita ini pagi sarapan juga dengarkan pengajian, kita ngaji, itu jadi seimbang antara zahiran wa batinan. Nah itu yang sehat. Jadi sehat itu bukan hanya diukur dari jasad kita itu kuat, lari-lari mubeng mungkin bisa sampai 1 jam, 2 jam. Tapi orang yang kuat itu juga orang yang psikisnya, orang yang hatinya, orang yang ruhnya itu kuat. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kita pagi-pagi ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, meskipun dalam keadaan dingin yang menyengat, tetap kita beranjak dari tempat tidur kita untuk menghadiri panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Juga kita dalam jam-jam yang sibuk seperti sekarang ini, tapi kita bisa menghadiri majelis ilmu. Ini diantara ruh dan jasad kita ini sehat menurut pandangan medis dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Kalau di ayat-ayat sebelumnya itu menggambarkan kondisi orang-orang yang kafir, juga kondisi orang-orang yang munafik. Di dalam ayat yang ke-25 ini Allah kasih kabar gembira untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Quran ini juga seimbang. Ia menjelaskan kafir supaya kita terhindar, yang menjelaskan orang munafik supaya kita juga menjaga diri dari sifat kemunafikan. Juga Allah kasih kabar gembira supaya kita itu punya motivasi dan punya rasa gembira ketika melaksanakan ibadah itu, rasanya jadi nikmat, jadi syukur, ada harapan, ini kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa basyir, basyara itu asal kata dari basyara kemudian ditambah tasdid. Basyara ikut wazal fa'ala, artinya saling. Jadi basyara artinya
dan saling memberikan kabar gembira. Jadi kita sesama kaum muslim itu memang diperintahkan oleh Allah dalam surat wal asr itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan saling memberi wasiat. Wasiat itu pesan-pesan, wasiat itu nasihat, wasiat itu saling mengingatkan dalam hak dan kesabaran, dalam kebenaran dan kesabaran. Ini termasuk basyara, dan saling memberi kabar gembira. Jadi maknanya itu ada TikToknya, ada saling take and give, saling memberi dan menerima. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman diharapkan oleh Allah itu ketika kita beriman, ojo iman dewi. Jangan beriman sendiri, jangan baik sendiri, tapi ketika kita beriman, ajak-ajaklah orang lain. Berbuat baiklah dengan berjamaah, bersama-sama dengan orang yang baik. Makanya Allah sampaikan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Jadi perintahnya itu bukan rukuklah sendirian ya, tapi rukuk bareng-bareng dengan orang yang rukuk. Jadi ada kebersamaan, ada saling mengingatkan, saling memberi. Makanya sholat berjamaah itu dalam satu mazhab tertentu hukumnya wajib. Dalam mazhab misalnya Imam Ahmad bin Hambal, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Artinya kalau wajib berarti kalau tidak berjamaah ya berdosa, atau paling tidak bermaksiat. Sholatnya diterima, tapi melaksanakan sholatnya dengan sendiri itu termasuk dosa atau kemaksiatan. Nah, untungnya ada mazhab yang lebih ringan ya. Minimal beliau seperti Imam Syafi'i itu hanya menghukumi sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Ini artinya bahwa kita ya punya pilihan-pilihan hukum lah, dan ada sandaran ketika kita memang kadang-kadang yang namanya manusia itu jamaah terus kadang-kadang ya ketemu bosen ya. Saya sendiri kadang-kadang ngimami terus satu tempat itu juga rasanya ya ada bosen, ada jenuhnya. Ya itu sebetulnya basari ya, sifat kemanusiaan memang ya begitu. Makanya kadang-kadang kalau kemudian ngimami di tempat lain, masjid lain itu ada rasa ya suasana beda. Hanya kadang-kadang Jumatan di masjid lain, di tempat lain, atau kadang di rumah, itu yang menjadikan suasana itu supaya tidak monoton tadi. Karena apa? Orang kalau monoton, meskipun monoton dalam kebaikan itu pasti ada sifat jenuh. Nah, ini sirriyahnya Allah memberikan syariat banyak itu ya begitu. Kita punya kejenuhan misalnya pas baca Quran, lagi enak-enaknya baca Quran, pas nanti ketemu jenuhnya. Oh ternyata ada amaliyah lagi, mungkin ngaji, silaturahim, ketemu dengan teman, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi Allah ngasih sarana piranti ibadah itu ya luar biasa, dengan bermacam ragam hasanat kebaikan, supaya apa? Supaya kita ketika masuk atau ketemu titik jenuh itu bisa melakukan aktivitas kebaikan yang lain. Makanya Imam di dalam kitab Risalatul Qusyariyah, Imam Qusyari itu memberikan satu analisis tentang apa yang disebut sebagai istiqomah. Beliau mengatakan istiqomah itu bukan hanya melakukan ibadah, satu ibadah yang rutin,
Tapi yang namanya istiqomah itu melakukan aktivitas kebaikan atau ibadah apapun bentuknya. Asal itu ibadah, asal itu dalam rangka taqarrub ilallah, itu sudah dikategorikan sebagai istiqomah. Nah, ini yang agak rasanya menggembirakan. Kalau istiqomah misalnya diartikan hanya dalam satu ibadah tertentu, ini ya berat juga. Misalnya kita istiqomah tahajud, ya kadang ketemu bosennya, ketemu pas sibuk, ketemu pas sakit, ketemu pas kondisi-kondisi yang lagi nggak enak. Maka tadi kalau pengertian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushayri di dalam kitab Risalatul Qushyairiyah, beliau mengatakan bahwasanya istiqomah adalah apapun ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kita lagi bosen tahajud diganti dengan duha, itu masih istiqomah. Duhanya pas lagi sibuk diganti dengan baca Quran. Baca Quran pas lagi enggak siap atau pas lagi sibuk, kita bisa ganti dengan sedekah. Bisa diganti dengan silaturahim. Macam-macam. Ini namanya istiqomah. Jadi wabasyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira atau saling beri kabar gembira. Alladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini hendaknya saling memberi pengharapan, saling memberi kabar gembira. Lalu apa itu koridor dari orang yang disebut sebagai alladzina amanu, orang-orang yang beriman? Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, al-imanu syu'batun. Jadi iman itu cabangnya banyak sekali. Dalam kehidupan kita itu item-item kebaikan semuanya jadi cabang iman. Afdoluha, yang paling utama dari iman itu, kata Rasulullah, ini juga dikutip dalam berbagai kitab hadis dan juga termasuk dalam kitab Syu'bul Iman, itu hadis ini disampaikan. Afdoluha, utamanya iman itu adalah qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini iman terberat. Jadi iman kelas tinggi itu ya iman yang mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang kelihatannya mudah sekali diucapkan, tapi bobot timbangannya itu lebih berat dibandingkan dengan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Kok bisa kalimat yang cuman sebegitu pendek ya, ringan diucapkan tapi bobotnya luar biasa? Ya karena kalimat itu mensifati zat yang menciptakan dunia ini. Karena kalimat itu adalah kalimat sifatnya Allah. Jadi tidak mungkin sifat atau kalimat yang mensifati sifatnya Allah itu dibanding dengan sifat-sifat keduniaan, sifat-sifat makhluk. Pasti tidak ada apa-apanya. Enggak. Jadi sifatnya Khaliq, pencipta, itu pasti tidak ada bandingannya. Meskipun makhluk itu dikumpulkan jadi satu, dari manusia pertama sampai nanti manusia akhir, sifat-sifat manusia itu dikumpulkan, tetap tidak akan bisa mengalahi dari sifatnya Khaliq, pencipta. Maka tadi logikanya karena kalimat la ilaha illallah itu adalah sifatullah, mensifati Allah. La ilaha, tidak ada ilah yang wajib disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gambarannya, logika berfikirnya kenapa Allah itu menjadi ilah, menjadi Tuhan yang patut disembah,
Yang ayat-ayat sebelumnya kemarin sudah kita sampaikan. Di antaranya logika berpikirnya, karena Allah itu sifatnya alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul ardu. Allah itu yang menciptakan bumi sehingga layak untuk disembah. Alladzi ja'ala lakumul ardu firasan was samaa binaan. Allah yang menurunkan langit, wa anzala minas sama, dan menurunkan dari langit itu air hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi. Kemudian dari itu tumbuh-tumbuh dari macam-macam tumbuhan, ada buah-buahan, rizqan lakum. Salam. Yang menjadi rezeki bagi kita sekalian. Enggak, Pak? Jadi karena sifat la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah itu menjelaskan sifatul khaliq, sifatnya pencipta, maka pasti tidak akan ada imbangannya. Meskipun makhluk dikumpulkan jadi satu, itu tetap lebih utama kalimat la ilaha illallah. Makanya disampaikan oleh Rasulullah, al-iman bid'un wasittun wasab'un. Cabang iman itu lebih dari 60, bahkan lebih dari 70 kata Rasulullah. Artinya menunjukkan bahwa cabang-cabang iman itu banyak. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalimat ini adalah kalimat yang ajib, yang luar biasa, sakral, dahsyat, sehingga orang yang mengucapkan di akhir hayatnya pun itu jaminan dakhalal jannah. Maka ini yang harus kita pertahankan. Gimana cara mempertahankan la ilaha illallah? Di antara caranya, kalau guru-guru kita, para ulama kita itu mengajarkan cara mempertahankan kalimat la ilallah yang ada di lisan ini, ya bil lisan, dengan lisan. Yang ada di qalbu, ya bil qalbi. Yang ada di pikiran, ya bil fikri. Artinya apa? La ilaha illallah jangan sampai lepas dari lisan kita. Artinya bahwa sering-seringlah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena orang itu akan terpengaruh dan terbiasa terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Ini ada share-sharean video itu seorang hafidz Al-Quran dalam keadaan koma di ICU, dalam keadaan pikiran yang sudah tidak connect lagi, tapi dia masih bisa melafalkan kalimat Al-Quran. Karena apa? Karena sebelum dia sakit, ketika dalam keadaan sehatnya itu tidak henti melantunkan Al-Quran. Jadi ketika sudah nggak connect pun itu secara refleks masih terus terucapkan. Ini gambarannya logika yang mudah supaya kita dalam keadaan misalnya seorang yang nazak dalam keadaan sakaratul maut, itu kan sudah nggak connect antara pikiran dengan hati kita. Tapi kalau di dalam hidupnya itu terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah, dilafalkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan tadi yang mungkin sakitnya yang luar biasa, bahkan sampai pikirannya yang sudah tidak connect, tapi masih bisa melantunkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Saking terbiasanya. Makanya para ulama, guru-guru kita itu membuat tradisi la ilaha illallah itu sampai dibudayakan, sampai menjadi tradisi, sampai dikenal dengan tradisi tahlilan. Itu kan sebetulnya mendidik pembiasaan. Jadi anak lahir, kita ngundang tetangga, apa isinya? Ya tahlil la ilaha illallah. Nanti akekahan undang, makan-makan. Ya, masa makan-makan saja, ya biasanya ditambah zikir. Akhirnya apa? La ilaha illallah. Sampai terus, sampai meninggal dunia pun
datang tetangga la ilaha illallah. Itu sebetulnya adalah pembiasaan guru-guru kita untuk mendidik supaya lesan kita itu terbiasa. Karena kalau nggak terbiasa ya memang kaku betul. Orang mau meninggal dunia, ditalkin oleh anaknya, Pak atau Bu, ayo mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang nggak terbiasa, yang dipikirkan ya rekeningnya Bapak di mana, tanahnya Bapak di sana gimana, nah, ini Bapak gimana, nah, malah yang dipikirkan itu pikiran jasadnya sendiri, badannya sendiri, gimana caranya kemudian mau sehat terus dan lain sebagainya. Nah, ini guru-guru kita mengajarkan bahwasannya untuk melanggengkan la ilaha illallah dalam lisan itu ya istiqomahkan terus menerus la ilaha illallah. La ilaha illallah supaya terus menghujam di dalam hati, ya hatinya terus berpikir. Zatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang disebut sebagai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Jadi kalimat kebenaran yang absolut. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Al-iman bid'un wa sittuna afdoluha, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang paling rendah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah itaqatul adza anit thoriq. Jadi menyingkirkan potensi-potensi bahaya yang ada di jalan. Ada paku yang ada di jalan yang mungkin ini potensi membahayakan orang, ada pecahan kaca yang potensi membahayakan orang. Dan apapun potensi-potensi yang membahayakan orang itu termasuk membahayakan kehidupan kita, itu kalau disingkirkan, bahkan misalnya kita jadi anggota dewan membuat satu undang-undang, yang undang-undang itu menjadikan potensi bahaya jadi hilang, itu kan luar biasa sekali. Uang satu bentuk potensi kejahatan atau potensi bahaya diambil saja itu jadi bentuk iman, apalagi sekian potensi-potensi bahaya yang kemudian dihilangkan dengan cara ditandatangani menjadi sebuah produk hukum. Makanya ini pentingnya kita di dalam berpolitik itu ya tadi, supaya kita punya alat, supaya kita ini punya kekuatan untuk menyingkirkan al-adza anit thoriq, dari jalan. Sekarang potensi itu luar biasa. Apakah itu yang namanya narkoba, apakah yang namanya judi, bahkan judi online itu sampai omsetnya miliaran dalam sehari. Itu kan menghisap ekonomi dalam analisis para ahli itu, dari sekian banyak yang ikut judi online itu justru dari kalangan menengah ke bawah, yang 10.000, 20.000 yang harusnya bisa untuk makan tapi tersedot masuk ke judi online, masuk kemudian bahkan disep sampai omsetnya miliaran rupiah. Nah, ini kan kalau nggak punya kekuatan nggak akan bisa, kecuali kita punya kekuatan di parlemen, bikin satu undang-undang, tanda tangani langsung beres. Ini namanya iman. Artinya apa? Bahwa kita di dalam menjadikan diri kita ini iman, ya tadi, melek terhadap politik kebangsaan, politik kemanusiaan, dan politik tentang keagamaan kita. Jadi harus punya power. Itu dalam itaqatul adza, menyingkirkan duri dalam jalan, atau menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Ya, termasuk tadi potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita, narkoba, judi, bahkan pornografi dan lain sebagainya, itu kan luar biasa. Dan ini lebih dahsyat dari sekedar
pecahan kaca yang di jalan. Lebih dahsyat daripada paku yang mungkin ada di jalanan. Artinya harus kita punya pikiran ke arah sana. Karena tadi semakin kita punya kekuatan di dalam memberikan atau membuat undang-undang itu, kaum muslimin akan semakin kuat, akan dijauhkan dari perjudian, dari minuman keras, dari pornografi dan lain sebagainya. Ini yang namanya iman. Nah, termasuk adhaful iman terendah itu dalam hadis tadi ujungnya adalah al-haya minal iman. Jadi rasa malu itu bagian dari iman. Dan malu ini ternyata luar biasa. Jadi sifat malu, rasa malu ngambil yang tidak haknya, malu kemudian mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, mau menzolimi orang lain juga malu kalau meninggalkan sholat karena sudah dikasih rizki yang tidak terhingga. Ini kan malu. Bahkan malu itu jadikan sebagai terapi oleh Rasulullah. Jadi kata Rasulullah SAW ketika ada seorang yang datang kepada Nabi kemudian ikrar untuk masuk Islam, bersyahadat, tapi minta syarat, ya Nabi, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya saya masih dibolehkan untuk berbuat dosa, berbuat zina, berbuat mabuk dan lain sebagainya. Nabi yang memang logika nubuah itu tidak langsung melarang, tapi dengan trik dan kasih resepnya mujarab. Tapi itu memang kayaknya tanaman. Napa? Ya istilahnya kan paling narkoba kan tanah. Ini kan tanaman itu. Dan nanti kalau nggak ada itu kan lahan jual ambil. Sama tanah polisi biarkan. Ya, itu semua memang kalau dalam teologi Quran itu kalau dalam Quran ya, itu ada namanya teologi mizan. Mizan itu seimbang. Seimbang itu ya imbang, ada baik, ada buruk. Ini memang nggak bisa dihindari. Dan ini sunatullahnya begitu. Jadi sunatullahnya Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan modal kepada manusia itu dua sifat. Fujuroha, sifat jelek. Ya, sifat jelek tadi potensi-potensi macam-macam itu. Wa taqwaha, dan sifat baik, sifat takwa. Ini nggak bisa lepas dari manusia. Nah, kewajiban kita itu menyeimbangkan itu sebetulnya. Kalau orang di dunia ini dominasinya dominasi buruk. Dominasi buruk itu bukan berarti harus 50-50 ya. Misalnya orang baik separuh, yang narkoba separuh, nggak bisa gitu. 50-50 itu artinya mungkin yang narkoba itu sedikit, tapi potensi merusaknya itu bisa lebih dahsyat. Makanya harus ditekan, harus dikontrol. Nah, ini yang namanya dalam seorang peneliti mengatakan bahwa teori mizan itu ya tadi, teori keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Kalau keburukan saja yang dominan, itu pasti akan rusak. Dan kalau kebaikan saja yang dominan, dunia ini juga stagnan. Ini hadis mengatakan begitu. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, ini ada hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bisa dicek. Kata Allah, kalau dunia ini hanya diisi orang baik saja, maka akan aku ganti dengan umat yang lain. Jadi akan kemudian yang baik ini, ya karena apa? Karena orang baik itu biasanya stagnan, nggak dinamis. Orang baik itu biasanya ya begitu-begitu aja, nggak mau resiko, gitu. Makanya harus ada orang yang jelek tadi sebagai dinamika kehidupan. Ini memang sunatullahnya begitu. Nah, tugasnya kita itu tadi cuman menyeimbangkan. Jangan sampai kejelekan itu lebih dominan daripada kebaikan. Kalau kebaikan dominan, ini bisa mengontrol, tapi tidak akan kemudian selamanya akan menjadi baik terus, enggak.
Ini sunatullahnya memang begitu. Jadi sekali lagi bahwa tadi di dalam ujung hadis Rasulullah, al-haya minal iman. Jadi rasa malu itu sebagian dari iman. Bahkan malu itu tadi terapi yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada sahabat yang mau masuk Islam, kemudian minta untuk diizinkan boleh makan. Kalau malu Yeah. Jadi Nabi SAW ngasih resep, boleh, monggo silahkan dengan kebiasaan kalian, tapi jujur kepadaku. Nah, jujur ini kemudian melahirkan al-haya. Ketika seorang tadi yang menghadap Rasulullah SAW itu mau melakukan maksiat, ini kemudian malu. Nanti kalau ketemu Rasulullah, padahal sudah dipeseni Rasulullah supaya jujur. Kalau masih tadi molimo, yo ngombe, yo wedoan, yo maksiat, macam-macam, kan nanti kalau ketemu Rasulullah jadi susah untuk menyampaikan. Ampun kan gak cukup. Dalam Minta ampun kan gak cukup, karena diampuni dosanya. Nah, ini keuntungan dari umat Rasulullah SAW. Jadi keuntungan umat Rasulullah SAW di antara bentuk penghapusan dosanya itu bil istighfar. Ini caranya banyak. Jadi kafarat setip yang Allah kasihkan kepada kita itu banyak sekali. Baina sholah wa sholat kafarat. Jadi kalau kita habis sholat, kemudian mungkin melakukan dosa baik yang disengaja maupun dosa-dosa yang kecil tadi, itu ketika kita melakukan sholat lagi, itu secara otomatis sudah terdelete, sudah terhapus. Kemudian ketika kita wudhu, kata Rasulullah SAW, ketika kita wudhu membasuh muka, maka kejelekan-kejelekan dosa yang disebabkan oleh apapun yang ada di muka kita itu gugur hilang. Itu namanya kafarat. Ketika kita membasuh tangan, maka kejelekan yang disebabkan oleh tangan yang sifatnya hakullah, ya, bukan hakul adami, yang sifatnya hakullah, itu secara otomatis kemudian berguguran. Beda dengan yang sifatnya hakul adami, habis nyolong kemudian wudu, ya tetap dosa nyolongnya masih, dosa mencurinya masih, nggak gugur. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan hakul adami. Hakul adami itu proses dari kafaratnya adalah mengembalikan hak zolimnya kepada orang yang kita zolimi. Kalau kita mengambil ya harus dikembalikan. Kalau kita menzolimi orang lain ya minimal minta maaf. Itu baru kemudian ada stempel atau stip atau penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah di antara Rahman Rahimnya itu, kita dosa kepada Allah cukup dengan tadi. Ya, wudu sudah gugur, sholat menjadi penggugur. Bainal haji wal haji kafarat. Antara haji dengan haji berikutnya kafarat. Bainal umrah wal umrah kafarat. Jadi luar biasa. Karena Allah tahu dosa atau potensi dosa kita itu ya banyak sekali. Makanya juga potensi untuk menggugur dosa Allah sebar di mana-mana. Tinggal kita mau atau ini dalam kaitannya hakullah, haknya dengan Allah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk keuntungan dari umat Rasulullah. Kalau umat terdahulu sebelum Rasulullah, itu cara istighfarnya itu dengan cara membunuh diri. Ini seperti dalam Quran ini disebutkan, ada di sini. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu. Ketika Musa itu mengajak kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu sudah zalim, sudah berbuat dosa, sudah berbuat aniaya. Bittikhadikumul ijla, di antara dosa yang kalian lakukan adalah menyembah al-ijl, yaitu unta.
Jadi dulu onta itu disembah oleh mereka. Maka di antara taubatnya, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Cara taubatnya di zaman umatnya Nabi Musa itu, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Nah, ini cara taubat zaman umat terdahulu. Perintah ya, Pak? Jadi, Perintah ya? Perintah. Nah, cara taubatnya itu berat sekali. Dan ini zaman modern pun masih ada paham-paham cara taubat untuk membunuh diri. Nah, yang dikenal di kalangan orang-orang Jepang itu kan ada harakiri. Itu termasuk dari pemahaman cara bertaubatnya orang-orang dulu. Harakiri itu ketika misalnya membuat satu dosa yang besar, apakah itu korupsi, apakah mendolimi orang lain, cara membunuh, dan ini menjadi keyakinan supaya terbebas. Menurut keyakinan mereka, supaya terbebas ya dia bunuh diri. Makanya banyak pejabat-pejabat Jepang yang ketika sangka menjadi koruptor atau korupsi, dia kemudian membunuh diri. Dan ini memang fakta, menjadi sebuah keyakinan. Di zaman Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa mengatakan kalau kalian itu berdosa, jadi innakum zulamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, maka diperintahkan fatubu, bertobatlah olehmu sekalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Nah, kalau model sekarang, model cara tobatnya gini ya habis kita habis. Untungnya umat Rasulullah tadi dikasih cara tobat yang luar biasa banyak. Wudhu saja sudah protol, sudah hilang dosa kita. Ketika kita sholat, berguguran lagi dosa kita. Ketika kita apapun ibadah itu menggugur dosa. Ini untungnya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali bahwa kita diperintahkan untuk saling memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan kepada orang-orang yang saling beramal soleh, berbuat baik. Ngasih kabar gembira apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka orang yang iman dan orang yang amilus solihat itu akan diberikan reward oleh Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang tajri, mengalir di bawahnya al anhar, sungai-sungai. Ustaz, apakah ini menggambarkan bahwa surga itu ada sungainya? Apakah sungainya itu seperti sungai dunia? Nah, ini para ulama ahli tafsir itu menjelaskan bahwasanya Allah mendeskripsikan surga itu dengan deskripsi dunia, karena memang orang-orang zaman itu, zaman Quran itu turun, itu orang yang kedunian. Artinya kedunian itu semua sudut pandangnya itu diukur dengan dunia. Semua sudut pandang kebahagiaan itu diukur dengan materi yang tampak. Makanya ketika Allah menggambarkan surga, itu juga menggambarkan sesuatu yang menurut mereka itu sesuatu yang terbaik. Quran kan turun di Mekah, yang kondisi geografisnya itu ya jarang sungai-sungai, jangankan sungai, banyune angel. Maka menjelaskan surga itu dijelaskan dengan logika atau angan-angan tentang kebahagiaan, yaitu apa? Tanah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang ada banyak sumber mata air. Itu kan kemudian menjadi gampang untuk dicerna oleh orang-orang zaman itu. Tapi bukan berarti kebahagiaan surga itu yang tadi menempat di satu tempat yang ada sungainya. Kalau begitu kita nggak usah minta surga, wong kita sudah ada di surga. Di Indonesia kan nggak kurang-kurang. Sungai kita mau nyari sungai yang model apa aja ada.
Yang airnya bening sampai airnya keruh ada semua. Yang besar maupun kecil. Artinya kalau kita diiming-imingi dengan ini rasanya kita sebagai orang Indonesia sudah nggak butuh lagi surga. Karena apa? Setiap hari sudah kita melihat terus. Tapi maknanya yang disampaikan oleh para ulama bahwa memang surga itu adalah sesuatu kebahagiaan, kenikmatan puncak yang belum tergambarkan oleh pikiran kita, belum pernah terbersit apapun di dalam hati kita. Jadi kalau Allah menyampaikan nanti di surga ada sungai yang mengalir, ya berarti mengalirnya sungai yang ada di surga tidak sama sekali seperti yang ada di dunia. Jadi nggak tahu surganya seperti apa. Kalau dalam hadis-hadis itu digambarkan itu sungainya itu yang batunya saja terbuat dari intan berlian. Yang airnya itu ada macam-macam, ada air susu, ada air arak, air madu dan sebagainya. Itu sebetulnya dalam menggambarkan puncak kenikmatan. Jadi sekali lagi dalam surga kelas tinggi. Jadi yang digambarkan dalam Al-Quran ini atau dalam ayat ini adalah satu penggambaran untuk memudahkan logika berpikir zaman itu. Karena zaman itu Quran turun di padang pasir yang tidak ada sumber mata air, tidak ada sungai dan sebagainya. Maka dalam menggambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya ada mata air, ada sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan, maka setiap kali ruziku mereka diberikan rizki dari rizki-rizki surga itu, min samaratin ada buah-buahan, rizqan sebagai rizki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabihan. Jadi mereka mengatakan ini rezeki yang dulu telah diberikan Allah, dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hadiah reward ketika kita amal soleh di dunia, maka rewardnya dari Allah itu nikmat tertinggi, puncak daripada puncak kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan betapa nikmatnya surga. Walahum fiha azwaj. Di surga nanti juga kita dikasih azwaj. Azwaj itu pasangan hidup. Itu pasangan hidup. Karena di dunianya kan hanya satu istri. Ya. Jadi azwajum mutahharah. Jadi pasangan hidup yang tohir terus, yang suci terus. Yang tidak pernah berbuat kekotoran. Kalau di dunia ini kan mungkin banyak sekali. Kalau perempuan ya tiap bulannya pasti datang bulan. Kemudian buang air dan lain sebagainya. Di surga itu betul-betul azwajum mutahharah, yang lakinya juga mutahhir, yang perempuannya juga mutahhar. Wa hum fiha khalidun. Nah, ini yang menjadi kunci daripada basyir atau kabar gembira. Kabar gembira dari Allah dalam ayat ini itu dikunci, ditutup wahum fiha khalidun, dan mereka fiha di dalam surga itu khalidun adalah kekal. Nah, kok bisa kekal padahal kita ini amalnya terbatas. Yang usianya 60 ya amalnya paling maksimal 60 tahun. Yang 80 tahun ya maksimal amalnya 80 tahun. Meskipun 80 tahun kita dikasih usia yang bentuknya ansih ibadah mungkin ya bisa hanya 20%, bisa 10%. Karena apa? Karena umumnya kita misalnya dikasih usia 60 tahun. Itu sepertiga dari usia sendiri itu sudah digunakan untuk tidur. Tidur kita itu sepertiga hidup kita sendiri. Makanya kalau sepertiga untuk tidur, kemudian yang 2/3-nya
untuk kemana-mana dan hanya berapa persennya untuk yang ansi ibadah, itu kan kecil sekali. Tapi gimana? Iya, ibadah itu kan manakala diniati. Manakala diniati. Jadi ibadah itu ada beberapa prasyarat. Nah, ada beberapa prasyarat. Yang pertama, tidurnya itu adalah biniat, karena niat tadi menjadi tolak ukur. Jadi orang itu tidurnya itu menjadi ibadah atau tidak, itu satu biniat. Yang kedua adalah bi ittiba'i Rasulillah. Ittiba' Rasulullah artinya ngikuti Rasul. Ikuti cara-caranya Rasul. Misalnya Rasul mau tidur minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita tidurnya itu bablas tanpa ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu tidurnya bukan ittiba' li Rasul. Artinya apa? Tidur kita yang 3 jam, yang 4 jam, 5 jam itu ya dianggap lahun saja, hanya sia-sia. Maka supaya tidur kita itu bermakna ibadah, satu ada niatan dalam hati, yang kedua ada ittiba, meskipun itu minimalis, hanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau doa tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Kelihatannya sepele kalimat itu, tapi justru menjadikan 5 jam tidur kita itu jadi ibadah. 4 jam, 5 jam, 6 jam tidur kita jadi ibadah. Syukur banyak ittiba'i Rasul yang lain. Misalnya Nabi ketika mau tidur itu, kalau Nabi itu luar biasa. Nabi itu zikir terbanyak itu justru ketika mau tidur. Karena apa? Tidur itu kan sebetulnya fase yang krusial antara dari hidup ke mati. Jadi proses krusial. Kalau kita kadang zikirnya itu malah banyaknya habis sholat. Habis sholat banyak zikir. Tapi Nabi itu kalau zikir itu banyaknya itu menjelang tidur. Karena tadi bahwa tidur itu adalah proses peralihan dari hidup ke mati. Sehingga heroik. Sehingga ini adalah momen-momen yang krusial. Nabi itu kalau mau tidur zikirnya banyak sekali. Kalau dalam hadis-hadis mengenai tidurnya Nabi, sifatun naumi Rasulillah itu banyak sekali. Di antara hadis yang gampang ya, yang dikutip di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Imam Nawawi, Nabi SAW, ini di antara zikir lisan dan zikir perbuatannya Nabi. Nabi itu idza wada'a ila firashihi, ketika Nabi sudah berada di tempat pembaringan beliau, itu jama'a kafaihi, Nabi kemudian menggabungkan kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan beliau itu dikumpulkan, jama'a kafaihi. Summa qara'a suratul Ikhlas wa suratut ta'awudzatain. Jadi dibacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian ta'awudzatain, surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah dibaca, summa nafasa, kemudian ditiup. Ditiup. Setelah ditiup, kemudian summa masaha, kemudian diusapkan min jami'i badanihi, semua badan yang bisa diusapkan. Jadi mulai ujung rambut, kepala, kemudian sampai badan, sampai ujung kaki. Itu Nabi SAW. Salah samarot, diulangi lagi jamaah. Jadi sudah diusap, kemudian dikumpulkan lagi, dibacakan lagi surat Al-Ikhlas, surat Ta'awudzatain, ditiup, diusap lagi sampai 3 kali. Hatta Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW dalam akhir-akhir masa hidup beliau, yang beliau dalam keadaan sakit pun, ini Aisyah meriwayatkan, Aisyah kemudian membadali Rasulullah, menggantikan Rasulullah yang beliau punya tradisi, punya kebiasaan tadi. Ketika Nabi SAW sakit, Aisyah yang menggantikan, tapi tetap menggunakan tangan astonnya Rasulullah SAW.
Karena apa? Dalam hadis itu diterangkan oleh para ulama, karena asto tangannya Rasulullah lebih mulia dari tangannya Aisyah, sehingga Aisyah itu tetap menggunakan tangannya Nabi. Kemudian dibacakan oleh Aisyah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian tangannya Nabi yang sudah dibacakan tadi diusapkan semua tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam An-Nawawi itu di dalam Al-Adhkar Nawawiyah menghukumi tentang tradisi sunnahnya Nabi ini sebagai sunnatun mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini saja kalau kita bisa istiqomah sudah luar biasa. Padahal Nabi zikirnya bukan itu toh. Nabi itu kalau mau tidur juga dibacakan surat Al-Baqarah. Kadang-kadang rampung, kadang-kadang hanya awal, tengah, dan akhir. Coba kalau rampung satu surat saja itu sudah, kalau bacanya kita mungkin 1 jam lebih. Artinya ya nggak tidur-tidur. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidur yang bermakna ibadah tadi, ada niatan, kemudian ada ittiba'ir Rasul. Meskipun hanya minimalis, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismika Allahumma ahya wa Bismika. Satu kalimat ini saja luar biasa. Nabi mengatakan Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Bismika dengan menyebut namamu. Allahumma ahya, duhai Allah, ahya aku hidup. Wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati. Jadi ini sebetulnya adalah kalimat pasrah yang totalitas. Jadi hidup ya kita pasrahkan kepada Allah. Nanti setelah kita meninggal, maksudnya yang dimaksud adalah tidur, itu juga dipasrahkan kepada Allah. Monggo ya Allah, mau dilanjutkan dalam keadaan tidur atau diwafatkan terus ya berarti saya sudah pasrah. Mau nanti dihidupkan lagi oleh Engkau ya alhamdulillah. Ini adalah kepasrahan yang total. Jadi tadi ketika kita ini punya kebiasaan tidur, supaya rentang waktu 5 jam 6 jam itu bermakna ibadah yang didasarkan kepada mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak ada ittiba'i Rasul sama sekali, maka ya sepanjang tidur itu ya dianggap ini sia-sia, Pak. Eman-eman. Nah, padahal kita sholat itu paling ya 5 menit 10 menit. Tapi kalau kita tidur itu kan ibadahnya panjang sekali. Padahal hanya kita mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Nah, di sini sebetulnya yang spektakulernya doa-doa yang maksur yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya memang sepele, ringan. Dan ini biasanya diajarkan di TK. TK, ayo baca doa sebelum tidur rame-rame. Bismika Allahumma ahya wa Bismika. Tapi sebetulnya filosofinya luar biasa. Kepasrahan totalitas kepada Allah, dan dengan kalimat itu semua waktu kita dalam tidur itu bermakna ibadah. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu. Mungkin Mbah Kun mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan.